percaya. Oh Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, Kau luar biasa. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah ini, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersama beribadah Tuhan untuk merayakan kenaikan-Mu Tuhan ke surga ya Bapa. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih-Mu. Terpuji dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari semua saat ini kita benar-benar, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mengatakan kami bebas Tuhan. Kami telah menang oleh kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami Tuhan terbebaskan oleh segala belenggu dosa ya Bapa. Haleluya. Kasih-Nya padaku dan
kuasa darah-Mu Tuhan, hidup kami menang Tuhan. Hidup kami dibebaskan Tuhan oleh segala belenggu dosa yang dalam dunia ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah bangkit dan naik ke surga ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Ini setiap penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya Yesus penolong kita, penebus kita. Amin. Yes. Mari semua kita katakan pujian ini. Kita menari, kita menyanyi, kita bernyanyi untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku. Dia
belenggu dosa. Dan saat ini kita akan menyiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua boleh mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berbahagia karena kita selalu melekat pada Tuhan. Kita selalu bersuka cita karena Tuhan selalu melindungi kita. Hari lepas hari sampai malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengar sabda Tuhan yang luar biasa. Nah, pada hari ini adalah saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari kita masuk dalam doa dulu. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau luar biasa. Allah yang punya kuasa yang tak terbatas. Dan pada hari ini Engkau membuktikan Engkau adalah Tuhan. Engkau membuktikan Engkau kembali ke surga. Engkau membuktikan Engkau Allah datang dari surga. Dan juga Engkau membuktikan bahwa Engkau mengenapi janji-janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami semua dengan kesabaran. Dan memberikan kami semangat untuk mendengar sabdamu. Supaya kami semakin memahami sejarah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di Indonesia, hari raya ini dinamakan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Yang sudah lama diputuskan oleh pemerintah Indonesia untuk dijadikan hari libur nasional. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada banyak buktinya. Tapi saya hanya ambil 3 poin aja. Karena masalah waktu terbatas. Pertama, bukti malaikat mengkonfirmasinya. Hari kenaikan Yesus Kristus diperingati oleh seluruh umat Kristen sebagai hari penantian akan kedatangan Yesus kembali untuk menjemput kita dibawa masuk ke surga. Karena ada kenaikan, maka akan ada kedatangan Yesus kembali seperti dikatakan oleh 2 malaikat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Yang berkata demikian, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, pada bagian ini kita mendapatkan sebuah bukti yang luar biasa, yakni sebuah bukti supranatural di mana makhluk surgawi menjadi saksi mata akan kenaikan Yesus ke surga. Dengan kata lain, makhluk surgawi mengkonfirmasi kenaikan Yesus ke surga. Bukti yang kedua kenaikan Tuhan Yesus adalah ada banyak saksi mata.
sebuah perkara bisa dinyatakan keaslinya apabila disertai dengan beberapa saksi mata. Kita lihat Ulangan 19 ayat 15 berkata, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Paulus berpesan kepada anak rohaninya, Timotius, untuk mencari 2 atau 3 orang saksi bila menerima tuduhan atas seseorang penatua. Itu kita bisa lihat 1 Timotius 5 ayat 19. Dan Paulus juga berpesan kepada jemaat di Korintus untuk mencari 2 atau 3 orang saksi untuk mengesahkan semua perkara. Itu 2 Korintus 13 ayat 1. Penulis kitab Ibrani juga berpesan bahwa apabila ada orang menolak hukum Musa, maka orang itu akan dihukum tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Itu kita bisa lihat Ibrani 10 ayat 28. Bahkan Yesus Kristus sendiri juga menyatakan hal yang sama, di mana untuk mencari kebenaran akan sebuah perkara dibutuhkan 2 atau 3 orang saksi. Itu Matius 18 ayat 16. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa standar pada zaman itu untuk mengesahkan sebuah peristiwa diperlukan adanya 2 sampai 3 orang saksi mata. Tidak ada perkara dapat dinyatakan kebenarannya tanpa adanya 2 atau 3 orang saksi mata. Ketika Yesus terangkat ke surga, ada banyak saksi mata berada di lokasi kenaikan Yesus. Terutama Kisah Para Rasul mencatat di mana ke-11 murid Yesus menjadi saksi mata kenaikan Yesus ke surga. Itu kita bisa baca Kisah Para Rasul 1 sampai 9, nanti baca di masing-masing ya di rumah. Jadi ke-11 murid Yesus melihat bagaimana Yesus terangkat ke surga. Hanya Yudas Iskariot saja tidak ada di sana, karena ia sudah meninggal akibat bunuh diri. Menurut standar jumlah saksi mata pada zaman itu, ke-11 murid Yesus sudah memenuhi syarat, bahkan lebih dari cukup untuk mengesahkan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dengan demikian, kita bisa pastikan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga karena ada banyak saksi mata menyatakan kebenarannya. Bukti ketiga, Roh Kudus mengkonfirmasinya 10 hari sesudah Yesus terangkat ke surga. Terjadilah sebuah peristiwa yang luar biasa di kota Yerusalem, di mana murid-murid Yesus berkumpul di ruangan atas mendapat pencurahan Roh Kudus. Peristiwa ini dikenal oleh kita dengan hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta itu semua orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Yerusalem untuk memperingati hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah hari raya terpenting kedua bagi orang Yahudi, karena mereka meyakini bahwa pada hari tersebut bangsa Israel mendapat 10 perintah Allah yang ditulis oleh Allah ke atas 2 loh batu yang dibawa oleh Musa turun dari Gunung Sinai. Peristiwa ini terjadi setelah 50 hari Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka dari itu adalah sebuah kewajiban bagi semua orang Israel merayakan hari raya itu. Kita bisa lihat 20 Imamat 23 ayat 21, Keluaran 23 ayat 16 sampai 17, Ulangan ayat
pasal 16 ayat 16 pada pelayan Pentakosta saat itu. Jadi 10 hari sesudah Yesus terangkat ke surga, murid-murid Yesus tinggal di Yerusalem menantikan janji Yesus akan datangnya Roh Kudus. Itu bisa kita lihat juga Lukas 24 ayat 49, Yohanes 14 ayat 16, Kisah para Rasul 2 ayat 33. Jadi Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 mencatat dengan detail peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Di mana mereka berbahasa-bahasa asing, mereka tidak pahami. Bahasa-bahasa itu dipahami oleh orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul di Yerusalem, kalau mereka ada orang-orang Yahudi yang merantau keluar dari Israel. Para murid menganggungkan Allah dengan bahasa-bahasa dipakai oleh orang-orang Yahudi sesuai dengan bahasa daerah perantau mereka masing-masing. Maka dari itu tentulah hal ini mengejutkan mereka semua. Dengan demikian, genaplah nubuat Yesus tentang kenaikannya ke surga, di mana Yesus akan meninggalkan murid-muridnya untuk kembali ke Bapa di surga. Tetapi Yesus tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, tetapi akan memberikan seorang penolong untuk mendampingi murid-muridnya. Itu juga bisa baca Yohanes pasal 14, 16-20 ya. Baca aja sendiri. Peristiwa kenaikan Yesus surga bukanlah sebuah dongeng atau sebuah legenda yang tujuannya ada untuk menghibur anak-anak kecil, melainkan sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Kenaikan Yesus ke surga disertai dengan banyak bukti, sehingga peristiwa ini tidak perlu dilakukan lagi. Hal ini berbeda dengan kisah-kisah orang mengklaim diri bahwa mereka pernah naik ke surga, entah dengan menunggangan burung atau binatang lainnya, atau dalam mimpi, atau dalam keadaan koma, atau dan sebagainya. Yesus terangkat ke surga adalah peristiwa betul-betul terjadi karena telah dibuktikan dengan 3 fakta ini. Sebenarnya masih banyak, saya cuma ambil 3 fakta. Lebih daripada itu, peristiwa kenaikan Yesus ke surga harus diperingati bukan sebagai sebuah peristiwa nyata saja, tetapi harus diperingati sebagai sebuah pengharapan akan masa depan yang indah. Karena sekarang kita masuk dalam tujuan Yesus ke naik surga. Apa maksud dan tujuan Yesus naik ke surga? Jadi sebelumnya saya akan berbicara dulu tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Kita tahu bahwa tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa lewat kematian di atas kayu salib. Namun kisah tentang Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, telah naik kembali ke surga. Peristiwa tentang kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus sangatlah penting yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga peristiwa tersebut adalah landasan dari iman, harapan dalam kekristenan. Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita, bangkit di antara orang mati, dan naik ke surga, membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari surga. Jadi apa maksud dan tujuan Yesus ke naik surga? Pada saat ini ada beberapa poin yang kita bahas mengenai maksud dan tujuan Yesus naik ke surga. Pertama, tujuan Yesus naik ke surga menunjukkan bahwa dia datang dari atas dan kembali ke atas. Yesus naik ke surga adalah peristiwa sangat menakjubkan, di luar batas pikiran dan kemampuan manusia. Dan peristiwa ini disaksikan oleh murid-murid orang-orang Galilea, seperti yang dikatakan oleh 2 orang berpakaian putih tadi. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Kalau suatu peristiwa ada saksi, maka kebenaran peristiwa itu tidak dilakukan kebenarannya.
Nah, kita juga bisa lihat Yohanes pasal 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Nah, kita lihat lagi 1 Korintus 15 ayat 6. Nah, sesudah itu Yesus juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Dan juga kita bisa lihat Matius 28 ayat 16 sampai 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, dan beberapa orang lagu-lagu. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus naik ke surga membuktikan perkataannya dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Ketika Yesus mengatakan akulah kebenaran, memang dialah kebenaran. Karena semua yang Yesus perkataan, semuanya pasti terjadi dan terbukti. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia berasal dari atas, Yesus membuktikannya lewat peristiwa naiknya Yesus ke surga. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga tidak ada bagi yang lain. Hanya Yesus saja yang bisa melakukan hal yang demikian. Semua pemimpin-pemimpin dunia ini tidak ada dapat melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi jika ada lain menawarkan tentang surga, kita harus bertanya, apakah pemimpin kalian berasal dari surga? Atau pernah ke surga? Apakah dia tahu jalan ke sana? Di mana dia sekarang? Nah, yang kedua, tujuan atau maksud dan tujuan Yesus ke naik surga mengenapi nubuatan para nabi dan juga mengenapi nubuatan dirinya sendiri bahwa dia akan kembali ke surga. Kita bisa baca Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita, bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah, memuliakan Allah. Nah, kita baca lagi Mazmur 110 ayat 1. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, istilah duduklah di sebelah kananku artinya ternyata merupakan suatu nubuat mengacu pada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya juga telah digenapi oleh Tuhan Yesus setelah misinya selesai di bumi. Nah, kita bisa lihat lagi Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga. Lalu duduk sebelah kanan Allah. Nah, sebab kanan Allah itu juga berbicara otoritas, wewenang, dan kekuasaan. Berada sebelah kanan Allah menunjukkan suatu posisi yang penuh dengan kuasa, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian-pujian. Nah, saya kasih contoh singkat. Kalau orang duduk sebelah kanan raja, ada orang punya otoritas atau kekuasaan selain raja. Nah, Tuhan Yesus harus naik ke surga karena Tuhan Yesus tahu
bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan juga. Jadi hukum Taurat tidak dapat menjadi saranan yang sempurna untuk memperoleh keselamatan. Nah, jadi yang ketiga, maksud dan tujuan kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah mengenapi janjinya, menyediakan tempat bagi orang percaya. Kita bisa lihat Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi salah satu tafsiran menerjemahkan kata tempat berarti tempat peristirahat dari kelelahan. Di tempat itu orang percaya tidak lagi merasa duka, kesedihan, air mata. Tuhan Yesus menjadikan orang percaya tidak perlu khawatir setelah mengalami kematian. Yesus telah menyediakan tempat terbaik penuh sukacita bersama dengannya. Dan janji ini bahwa akan memperoleh suatu tempat tinggal bersama Allah dapat menenangkan hati orang yang percaya. Jadi Yesus menyediakan tempat ini merupakan bahwa surga dan neraka itu pasti ada. Sehingga menyediakan surga bagi orang yang percaya kepadanya. Yang keempat, maksud dan tujuan Yesus naik ke surga karena Roh Kudus diutus ke dalam dunia untuk menolong orang percaya. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Dari Tuhan Yesuslah yang mengutus Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus berfungsi menolong orang yang percaya untuk bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Roh Kudus juga memberikan penghiburan saat orang percaya mengalami pergumulan panjang, masalah, tantangan di dalam dunia. Roh Kudus juga akan menuntun orang percaya semakin hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus juga menginsapkan orang percaya akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan setelah Rasul Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus, khotbah Petrus menghasilkan 3.000 jiwa yang bertobat. Ketika mulai-mulai Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dipakai untuk mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Dan orang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi suka memberi. Kita bisa lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Jadi tujuan kedatangan Roh Kudus supaya menghibur orang di kala susah, memimpin kita dalam kebenaran, membantu kita mengingatkan firman Tuhan yang kita dengar, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Yang terakhir, tujuan Yesus naik ke surga memberikan gambaran kepada kita mengenai kedatangannya kedua kali. Kedatangan Yesus pertama diolok orang, namun kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menutup mulut pengolok dan mengirim ke neraka. Kedatangan Yesus pertama banyak orang menolak dia, namun kedatangan Yesus kedua kali bagi menolak dia akan dicampakkan ke dalam api neraka kekal. Kedatangan Yesus pertama banyak orang tidak percaya kepada dia, namun kedatangan Yesus kedua kali membuat orang tidak percaya tersebut menyesal luar biasa, melemparkan dia ke dalam lautan api, menyala-nyala oleh api dan belelang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, yang kita dapatkan dengan kenaikan Yesus tersebut adalah pertama, naiknya Kristus ke surga
membuka jalan menuju kerajaan surga yang sebelumnya tertutup karena dosa Adam. Karena Kristus telah naik ke surga, kita tidak lagi menantikan surga sebagai harapan kosong, tetapi dengan kepastian yang penuh keyakinan karena Tuhan Yesus telah berada di sana. Yang kedua yang kita dapati, Kristus telah berada di surga, di hadapan Bapa ada pembela dan juru syafaat kita yang setia. Yang ketiga yang kita dapat, dengan iman kita melihat kuasa Kristus bekerja di antara kita yang percaya kepadanya, memberikan kepada kita roh yang menghidupkan, melimpahi gerejanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Hari ini kita kembali memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Biarlah pengharapan iman kita kepadanya semakin teguh. Kita percaya bahwa iman kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Penderitaan, kesakitan, air mata kita di dunia suatu saat akan berhenti. Ketika kita berada di dalam kekekalan, mari pastikan pandangan mata kita, iman kita tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan, dan kami sebagai umat-Mu juga telah mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Sudah memberitahukan kepada kami bahwa Yesus Kristus sudah kembali ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan kami juga percaya Yesus sudah kembali ke surga sebagai pembela bagi kami, dan juga roh syafaat yang setia bagi kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Engkau kembali ke surga, Engkau mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, yang luar biasa, selalu menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami hari lepas hari. Supaya kami dalam kondisi keadaan yang sehat, yang kuat, selalu bersuka cita bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita juga masuk dalam doa berkat. Arahkan tanganmu ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Bersekutu dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya.